mendeteksi ekspresi wajah menggunakan OpenCV dan TensorFlow. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah alat dari Raspberry Pi 4 komputer ya, dan yang kita gunakan kali ini adalah Raspberry Pi 4 model B 4GB RAM, dan juga kalian harus menyiapkan satu webcam. Ini spesifikasinya ada di belakang, kalian bisa baca sendiri. Dan selanjutnya kita akan ke langkah-langkah perakitan. Selanjutnya kita terapkan Raspberry Pi komputer ini ke dalam case-nya ya. Kita ambil dulu Raspberry komputernya dan kita terapkan. Namun sebelum itu kita harus lihat bagian case-nya, bagian portnya ya, harus perhatikan. Setelah itu kita terapkan. Jika sudah tidak goyang, kita tinggal memasangkan mur pada setiap pojoknya. Selanjutnya kita akan memasangkan kipasnya. Nah, di sini kita harus memperhatikan ya. Untuk memasangkannya kita tancapkan di bagian nomor 2 di bagian atas ya. Jangan sampai salah. Ini saya akan coba memasangkan. Nah, seperti ini ya. Nanti jika sudah dipasangkan, kita rapikan dulu kabelnya. Setelah itu kita pasangkan case-nya seperti ini. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan memasuki cara install OS dari Raspberry Pi ini. Selanjutnya kita akan menginstal OS dari Raspberry Pi. Yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu ini. Yang pertama ada OS-nya Raspberry Blue Ace. Yang kedua ada Raspberry aplikasi resminya ya. Ini itu untuk menginstal OS-nya ke dalam memory card atau memori SD. Yang selanjutnya ada IP scan. Nah, ini digunakan untuk menycan IP dari Raspberry Pi komputer ini. Setelah itu VNC Viewer. VNC Viewer ini digunakan untuk memunculkan desktop dari Raspberry Pi. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal dulu OS-nya ke dalam micro SD-nya menggunakan Raspberry Pi Imager. Nah, seperti ini sudah. Yang pertama kita harus change OS. Kita pilih Use Custom. Setelah itu kita pilih yang tadi, file OS-nya. Kita open. Setelah itu kita pilih storage. Kita pilih oke. Nah, ini di sini sudah dimasukkan SIM card kartu SD-nya. Kita klik, setelah itu kita wait. Tekan yes. Nah, di sini menunggunya agak lama, sekitar 10 sampai 15 menitan. Jika sudah selesai, kita continue. Setelah itu kita minimize. Nah, di sini tidak ada. Kita cabut dulu micro SD-nya. Setelah itu kita pasang lagi. Nah, jika sudah masuk, kita tambahkan dulu filenya. Namun sebelum kita menambahkan file, kita harus setting dulu. Kita masuk view. Setelah itu kita checklist file name extensionnya dulu. Jika belum di checklist dulu. Setelah sudah, ada dua yang harus ditambahkan file ke dalam memori SD ini. Yang pertama ada file SSH. Nah, yang kedua ada WPA suplikan. Nah, isi dari WPA suplikan ini ya. Langsung saja
kita praktekkan. Kita klik kanan, new, setelah itu teks dokumen. Nah, kita ketikkan SSL. Nah, ini yang belakang teks ini kita hapus. Nah, cuma saja kita klik enter, setelah itu yes. Nah, dia akan berwujud file ya. Setelah itu kita klik kanan lagi, kita pilih new, pilih teks dokumen lagi. Setelah itu kita kopikan yang ini, wpa suplikan.conf. Kita copy. Setelah itu kita masukkan ke sini. Kita pastekan. Setelah itu kita hapus tagnya. Kita enter. Yes. Nah, akan berubah menjadi conf. Setelah itu kita buka. Nah, ini kita membukanya itu harus pakai notepad ya. Setelah itu notepadnya kita isi dengan ini isiannya. Kita kopikan dulu. Setelah itu kita paste. Nah, yang ini network ini itu wifi atau hotspot yang harus kalian gunakan saat memakai Raspberry ini. Jangan sampai dirubah-rubah karena ini akan sangat mempengaruhi untuk internetnya ya. Nah, ini sudah saya setting seperti ini. Kita save. Jadi kita close. Nah, setelah sudah seperti ini, kita eject ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cabut memori SD-nya. Setelah itu kita pasang ke Raspberry komputernya. Setelah kita pasang, kita hidupkan komputer Raspberry-nya. Kita tunggu sampai dia sudah tersambung dengan internet ya, yang tadi kita pasang. Itu bisa lewat hotspot HP atau lewat modem laptop komputer. Jika sudah tersambung, maka kita akan cari IP dari Raspberry-nya. Kita menggunakan Angry IP Scanner. Kita buka dulu. Setelah itu kita start. Nah, biar diproses dulu ya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita cari IP dari Raspberry-nya. Nah, ini ya, Raspberry lokal namanya, Raspberry lokal. Nah, yang kita perlukan di sini adalah IP-nya. Nah, setelah kita menemukan IP dari Raspberry-nya, kita buka aplikasi PuTTY. Nah, setelah itu kita salinkan ke sini. Jika sudah benar, kita langsung open saja. Nah, jika sudah begini tampilannya, berarti IP-nya itu benar. Tapi jika tidak begini, nanti koneksi error, itu berarti salah. Kita escape. Ini kita minimize dulu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan saat menjalankan PuTTY ini, username kita pakai nama B. Setelah kita enter. Nah, password dari Raspberry ini itu Raspberry. Nah, kenapa saat kita mengetikkan tidak ada tulisannya seperti ini? Ya, memang tidak. Kita langsung enter saja. Jika sudah begini, itu sudah benar passwordnya. Setelah itu yang kita lakukan adalah mengetikkan sudo update. Nah, seperti ini. Kita enter dulu. Nah, jika sudah selesai, kita lanjutkan ke
sudo upgrade min y, seperti ini ya, sudo upgrade min y. Setelah itu kita enter lagi. Nah, setelah itu kita ketikkan lagi sudo raspi strep config, seperti ini ya. Setelah itu kita enter. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih interfetching option. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita pilih yang VNC ya, VNC yang P3. Kita pilih enter. Nah, setelah itu kita pilih yes, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah sudah, kita pilih finish. Nah, setelah itu kita ketikkan sudo reboot. Nah, seperti ini ya, sudo reboot. Kita enter. Nah, setelah seperti ini kita close lagi, yes. Kita tunggu lagi agar terkonek dengan jaringan internetnya. Nah, jika sudah terkonek, selanjutnya kita buka VNC Viewer ya, VNC Viewer. Kita buka. Nah, di sini kita harus memasukkan IP dari Raspberry tadi. Nah, yang ini ya. Kita masukkan dulu. Nah, ini ya. Oke. Kita continue. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalau sudah tampilan seperti ini memang agak delay ya. Harus bersabar. Ini harus kita update dulu. Kita ikuti aja perintahnya. Nah, jika sudah, kita klikkan OK. Setelah itu kita restart dulu ya. Oke, kita langsung ke konfigurasinya. Kita pilih preferensi. Setelah itu kita pilih screen konfigurasi. Oh, maksud bukan ini. Yang konfigurasi Raspberry. Nah, kita pergi ke display. Setelah itu kita pilih yang resolusi 19 kali 1000. Kita oke. Yes. Nah, seperti ini ya nanti tampilannya. Dan ini adalah tampilan layar setelah sudah menginstal OS-nya seperti ini. Tinggal nanti kita memasukkan codingan-codingan dari project kita. Sebelum kita memasukkan codingan kita harus menginstal TensorFlow dan juga OpenCV. Jika kalian belum menginstalnya, silakan kalian melihat video tutorial yang sudah saya siapkan, linknya di deskripsi. Nah, jika kalian sudah menginstal TensorFlow dan juga OpenCV, kalian bisa langsung saja untuk memasukkan codingnya. Ini saya sudah memasukkan codingan saya, jadi nanti saya tinggal menjalankan saja, tinggal klik run. Nah, ini saya uji cobakan dengan teman-teman dari kelompok saya ya. Di sini kita bisa melihat macam-macam dari ekspresi wajah. Yang pertama ada angry, yang kedua ada disgust, ketiga ada scar, yang keempat ada happy, yang kelima sad, yang keenam ada surprise, yang ketujuh natural. Mungkin
saya dan kelompok saya tidak bisa mencoba satu persatu karena ekspresi wajah ini terbentuk secara refleks ya, karena tidak bisa dibuat-buat. Kalian bisa menontonnya sampai habis. Mungkin itu saja video project Raspberry Pi 4 tentang pendeteksi ekspresi wajah menggunakan TensorFlow dan OpenCV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.